sepertimu. Ku mau sujud menyembahmu, ku mau sujud menyembahmu, ku mau sujud menyembahmu, Tuhan. There is no one who compares to you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord.
bangkit, Dia bangkit, berjaya selamanya. Bangkit, Dia bangkit, Yesus yang berkuasa dan hidup. Selamat merayakan Hari Paskah Jemaat Tuhan. Yes, sungguh sukacita karena kita tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita dan Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa maut telah dikalahkan dan kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Bagi Anda yang menyaksikan ibadah hari ini, saya Steven, Saya Kezia. Evelyn, kami mengucapkan welcome home. Selamat datang di ibadah GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kami juga mengundang Anda untuk tergabung dalam komunitas rohani kami, yaitu Connect Group. Tempat di mana kita bisa saling sharing, care, dan pastinya bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan tunggu nanti, silakan scan QR Code yang tertera di layar Anda lalu mengisi data diri yang lengkap agar kami dapat segera menghubungi Anda untuk bergabung dengan CG kami. Kami tunggu kehadiran Anda di Connect Group yang ada. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita sambut Tuhan dengan sukacita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan melawat setiap kami dan memberikan mujizat yang kami perlukan. Kami siap memulai ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat, Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita.
sama-sama. Kuburnya kosong membuktikan Yesus sudah bangkit. Amin. Berikan sorak-sorai bagi dia. Yeah. Katakan, Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hey! Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Who you are. Katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it one more time, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lambaikan tangan kita sama-sama, people. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Say, so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. Dalam bahasa Indonesia kita katakan sama-sama semua. God is wide
worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are, who you are. Oh, who you are. You are God, Jesus. Mari kita rayakan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan kita, sebab Dia hidup pada hari esok. Haleluya, serukan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, anulah namanya selamanya. Sungguh Engkau yang termulia Tuhan, kemuliaannya mengatasi langit. Dialah yang bernafas memuji Dia. Mari sama-sama tepuk tangan jemaat teman. Kau dimasyurkan di tempat ini. Kau ditinggikan Tuhan, Kau raja atas segala raja. Oh, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kau yang berkata, kemuliaannya mengatasi langit. Dialah yang bernafas memuji Dia. Mari sama-sama angkat tangan di depan Tuhan, serukan. Yes Lord, tutup dalam namanya. Mari di depan Tuhan serukan kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah Yang termulia, Dia Yesus Allah. Sorakan Dia. Kau yang termulia Tuhan. Sama-sama serukan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Sungguh Kau yang termulia, kemuliaannya mengatasi langit. Dialah yang bernafas memuji Dia. Seluruh kemet serukan, segala kuasa, kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja siap dari botol ke kebun. Let's go. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Kau bertata, Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah Yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Setelah kita tepuk tanganmu seperti ini, jemaat Tuhan, come on. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang berkuasa atas pujian kami. Mari sama-sama serukan. Berkuasa selamanya, Kau Yesus Tuhan. Dia Yesus yang termulia. Kau duduk di atas tahta pujian kami Tuhan. Berkuasa selamanya, segala hormat pujian. Yesus yang termulia. Jemaat Tuhan serukan. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Are you ready? Let's go. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah Yang termulia, Dia Yesus Allah. Kita lambaikan tanganmu, serukan. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja.
bersama-sama kita hampiri tahtanya, katakan Tuhan Yesus untuk darah-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama menyembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu pada Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Kami mengasihi, kami mencintai, mengagumi-Mu Tuhan. Kau ajaib bagi kami, keselamatan yang kami terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Sembah Dia. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Engkau Allah, Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Raja. Yesus terlebih besar. Dengan iman kami katakan pagi ini Tuhan, di dalamku, di dalamku. Katakan sama-sama, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya.
Angkat tanganmu katakan. Yesus lebih besar di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Yesus yang hidup. Praise Jesus. Haleluya. Hari ini bersama-sama kami mencari hadirat-Mu di gereja. Kami tidak mencari Tuhan di kuburan. Karena Engkau hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Dan hidup di dalam diri orang-orang percaya. Kami bersyukur kami tidak menyembah yang mati atau menganut sebuah teori. Tapi Yesus, Kau bangkit sekalipun kami tidak melihat-Mu. Saat kubur itu dikosongkan ketika Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Sekalipun kami tidak melihat tangan dan kaki yang berlubang paku, lambung yang tertikam maupun mahkota durinya. Namun kami percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sampaikan sabda-Mu, celikan mata kami. Dan juga koreksi kami di mana kami salah jalan. Lihatlah apakah ada jalan kami yang serong. Tuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Karena kami umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu. Gereja ini ya Tuhan dan jemaat adalah orang-orang yang Tuhan pilih dengan yang Tuhan pilih secara pribadi. Dan Tuhan mau mendatangkan kerajaan Tuhan atas kehidupan kami. Sampaikan sabda-Mu, beritakan firman-Mu, beri hamba-Mu kemampuan, sembunyikan di balik salib Kristus selalu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih dahulu. Jangan duduk dahulu. Saya ajak Anda untuk menyapa kiri kanannya, katakan selamat Paskah, jangan cari Yesus di kuburan. Dia sudah bangkit, katakan kalimat-kalimat seperti ini yang membangkitkan iman. Praise the Lord, puji Tuhan. Silakan duduk ya. Shalom kepada semua jemaat kita yang live streaming di mana-mana dari GMS Jakarta. GMS Jakarta kasih shalom kepada mereka semuanya. Khususnya saya juga mau menyapa GMS Rooftop di Surabaya Barat yang untuk pertama kali streaming. Tidak ada jarak dalam hadirat Allah, tidak ada perbedaan tempat dan waktu. Seharian ini saya akan sampaikan firman, dan saya akan bagi bersama dengan Pastor Fuji yang akan melanjutkan di GMS Jakarta. Saya mau dorong Anda semuanya untuk mengambil catatan, kita akan belajar sesuatu, selalu ada pewahyuan-pewahyuan yang baru. Kalau Anda ketinggalan salah satu ibadah hari ini, tolong dengarkan, kan di-upload semua. Ibadah pagi tadi I was having fun, saya sungguh-sungguh menikmati dengan jemaat. Siapa bilang terlalu dini, terlalu pagi? Di GMS Jakarta sini penuh sampai ke overflow di pagi hari. Tadi pagi saya menyampaikan firman pelajaran dari kuburnya yang kosong. Ada banyak sekali rema-rema yang gak mungkin Anda duga kalau Anda baca sendiri atau kalau Anda baca Alkitab asal-asalan. Tadi saya jelaskan, ini semua yang diajarkan seharian adalah tentang kebangkitan Tuhan dan itu sejarah. Namun yang akan kita terima semuanya adalah aplikasi untuk hidup kita. Ya, jadi dengarkan kalau ada yang luput, kalau Anda tidak hadir di ibadah itu. Nah, seluruh ibadah munculkan di sini, yang bagian saya dulu. Keempat-empatnya dimunculkan semua judulnya. Kebaktian sekarang ini saya berikan topik, jangan cari Tuhan di kuburan. Kuburnya sudah kosong, jangan cari Tuhan di sana.
Saya akan bicara kepada Anda tentang sebuah kebenaran yang untuk menjaga hidupmu jangan sampai tanpa disengaja Anda masuk ke superstisi, apalagi dalam situasi okultisme. Karena setan itu masuk merongrong sebuah keluarga itu lewat kepercayaan yang salah. Dan kalau sebagai orang beriman Anda harus kuat, Anda harus mantap dengan keyakinan dulu sebelum Anda bisa meyakinkan orang. Mari kita baca Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jangan cari Tuhan di kuburan. Kita lihat ayat yang ke-11, coba saya jelaskan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Tidak ada salahnya menangis saat seseorang di dalam perkabungan. Bagi Maria Magdalena, Yesus itu istimewa. Karena Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Pagi tadi saya sudah jabarkan bahwa 7 roh yang lebih jahat itu bahaya. Mungkinkah saat itu dalam sebuah krisis kehidupan, Maria sudah sampai di taraf hendak bunuh diri? Alkitab tidak menjelaskannya, tapi sangat mungkin sekali. Yesus itu menyelamatkan Maria dari maut. Ini bukan Maria siapa, ini Maria Magdalena, jangan salah. Dan Yesus sebagai penolong dan juru selamat Maria sekarang terbaring di dalam kuburan dan tidak berdaya. Maria menangis lumrah. Jangan halangi orang yang berkabung kalau mereka menangis. Jangan kita sok kuat dan berkata, "Ayolah Ci, berimanlah, masa gitu aja." Yang ditinggal suaminya soalnya Taci itu, bukan Anda. Menangislah dengan orang yang menangis. Itu perintah sederhana di dalam firman Allah. Belajar untuk empati sama orang lain dalam duka cita mereka. Kalau ada seorang bangkrut, ya kan, Anda juga tidak usah merasa bersalah. Anda tidak bisa tolong semua orang, termasuk semua orang miskin di dunia, karena Anda bukan Tuhan. Lakukan bagian Anda, tapi Anda minimal bisa berdoa. Dan paling tidak showing an understanding, menunjukkan sebuah roh yang bisa mengerti. Meskipun Anda tidak menyelami apa yang mereka alami. Karena yang mengalami kan orang lain, bukan Anda. Tapi paling tidak Anda bisa memberikan pengertian. Gak usah banyak bicara, jangan khotbahi, jangan ceramahi. Kadang-kadang cukup menangis dengan orang yang menangis. Kadang-kadang cukup menunjukkan suatu perasaan, gak apa-apa Bu, saya bisa memahami. Misalnya ada orang yang anaknya kebutuhan khusus. Waktu kecil masih muda untuk bisa ditangani. Tapi ketika anaknya yang berkebutuhan khusus tersebut sudah menjadi anak yang dewasa, makin kuat kan, semakin menjadi-jadi, teriak sana sini. Mungkin ada satu lift dengan orang itu, yang lainnya semua mencibir, apalagi di Indonesia mungkin kita kurang diedukasi dengan hal-hal seperti itu. Kita merasa, apa sih orang ini kok aneh sekali. Meskipun kita tahu bahwa sana berkebutuhan khusus,
Kita mikirkan kepentingan sendiri, ini mengganggu kenyamanan orang-orang sekitarnya. Dan Anda mulai tunjukkan lewat gerak-gerik tubuh, seperti dia itu wabah penyakitan. Padahal kita tahu berkebutuhan khusus tidak menular. Itu genetiknya. Lalu kita tunjukkan raut wajah yang gak enak. Cepat keluar. Kita sebagai orang Kristen gak boleh gitu. Kita sebagai orang Kristen itu harus belajar untuk berbelas kasih. Memang kita tidak perlu nolong semua orang karena kita gak mampu. Tapi minimal showing understanding, menunjukkan pengertian itu sendiri akan mendorong dan menguatkan orang lain yang harus menghadapi hal-hal itu. Mungkin alangkah baiknya sebagai anak-anak Tuhan, saya bicara kepada jemaat sendiri, GMS yang saya cintai, jemaatnya semuanya itu harus jadi berkat di masyarakat. Kalau Anda ketemu dengan yang begituan, sekalipun tidak pelayanan, kalau waktu kita usher mungkin kita harus senyum karena memang itu SOP-nya. Kita harus ramah. Haruslah kita jadikan pelayanan di gereja itu gaya hidup kita. Gaya hidup kita di rumah, gaya hidup kita waktu keluar rumah. Makanya saya dorong Anda, apa yang Anda tangkap dan pelajari di gereja, terapkan di kehidupan Anda. Di luar sana waktu Anda di mall, di lift dengan yang berkebutuhan khusus itu juga ministry. Mungkin waktu keluar Anda bisa memberikan, cuman cukup mungkin nggak sengaja tatap mata dengan sang ibu yang sangat menderita batinia, Anda bisa tunjuk dan berkata, gak apa-apa Bu, kita cuma senyum gitu aja. Tunjukkan Anda orang Kristen, Anda jemaat GMS. Itu ya besar loh dampaknya sekalipun Anda tidak bisa menolong apa-apa. Tapi itu menyembuhkan batinia sang ibu atau sang mama. Di dunia ini masih ada orang baik yang mengerti situasiku. Itu menjadi kekuatan satu hari lagi untuk dia gak bunuh diri, paham maksud saya? Saya dorong, karena saya interest dengan jemaat itu bukan saat Anda di gereja saja. Tapi mulai di gereja, Anda bawa ke rumah, bawa ke tempat kerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya makan malam, kelaparan ya. Meskipun saya ditawari sama hospitality, Pastor Fuji, Pastor Lena melakukan yang terbaik. Ayo go makan segalanya saya. Tapi ternyata saya lapar, akhirnya saya keluar juga. Sebentar aja makanan, ketemu beberapa jemaat makan cepat-cepat. Yang melayani di meja makan salah satu restoran. Waktu itu seorang mbak-mbak yang saya tahu dia sedang puasa. Tapi saya tahu itu sudah buka, makanya ramai sekali restoran. Pokoknya saya nggak cari yang enak, saya cari yang sepi. Saya cari yang babi. Orang nggak akan buka itu soalnya. Tapi nggak ketemu. Akhirnya saya makan ikan. Nah, habis itu kita makan, mbaknya tanya mau pesan apa. Saya tanya, Mbak sudah buka? Sudah Pak. Mungkin nggak ada yang tanya itu. Oke, saya order ya. Saya nggak perlu terlalu sok-sokan akrab gimana, lalu banyak orang kan ingin sekali supaya diterima oleh kepercayaan yang lain. Lama-lama kita jadi mikir, kamu Kristen atau bukan? Kita saking kepinginnya memenangkan hati orang yang beda agama. Kita ucapkan segala sesuatu yang bahasa keyakinan orang lain. Lama-lama kita sendiri sesama orang Kristen mikir, lu Kristen atau kagak? Nggak perlulah. Bahasa peduli itu bukan bahasa agamawi. Udah makan Mbak? Udah buka? Oke, itu aja. Tapi kalau Anda itu sincerely care sama orang lain, orang itu bisa merasa. Be a blessing, meskipun dia nggak tahu saya pendeta. Dia nggak tahu bahkan pendeta gereja persis sebelahnya mall ini. Ini di mall sih ya. You can be a blessing in the simplest way. Oke, saya semakin keluar jalur dari ini. Jadi kita kembali dulu di sini ya. Sebenarnya Maria berdiri dekat kubur dan menangis itu oke. Tuhan gak marah dia menangis, Tuhan tuh sayang. Cuman bedanya di sini, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu tanpa rasa percaya bahwa Tuhan sudah dibangkitkan. Kan Tuhan tuh udah berkali-kali peringatkan, bahkan ajarkan bahwa nanti hari ketiga dia bangkit. Itu sudah jadi public news. Dia berkali-kali mengajarkan itu, harusnya murid-muridnya ingat. Di dalam pengajaran Tuhan, seringkali kalau Tuhan ngajar 12 rasulnya, itu banyak orang-orang sekelilingnya itu yang nguping termasuk para wanita. Jadi pasti yang namanya Maria Magdalena ini pernah dengar Yesus, karena dia mengikuti pelayanan Yesus dari dekat. Istilahnya kalau Yesus itu punya YouTube, itu gak satu episode pun dilewatkan oleh Maria Magdalena.
Pasti tahu Yesus pernah ngajar ini, pernah ngajar itu. Tapi dia nggak percaya kalau Yesus akan bangkit seperti yang dia nubuatkan. Karena itu tangisan seperti ini saya sebut tangisan yang percuma dan sia-sia. Si Maria itu sebentar lagi akan ketemu sama Yesus muka dengan muka loh, coba bayangkan. Tapi dia tetap tidak bisa mengenalinya. You want to know why? Kalau Anda menangis dengan iman, kehendak Allah jadi jelas. Tapi kalau Anda menangisnya itu meratapi nasib, Anda menangis dengan roh keputusasaan, itu justru membuat mata iman dan mata rohanimu kabur. Tidak semua air mata itu akan nyampe ke tahta. Yang maju dengan mencucurkan air mata, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang maju sambil menangis akan pulang membawa berkas-berkasnya. Tidak semua air mata itu diterima oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita itu berdoa dan kita menangis saat kita berdoa, tapi kalau yang kita tangisi adalah meratapi diri sendiri, percuma. Tapi kalau kita menangis saat kita berdoa karena kita lawan arus demi percaya, Tuhan aku tahu aku disakiti tapi aku mau mengampuni. Aku ampuni orang itu dengan segenap hati dengan iman. Nah, air mata itu membuatmu maju. Dia tidak mengaburkan mata Anda untuk melihat rencana Allah berikutnya. Dia justru menguatkan Anda untuk berani melihat tuntunan Tuhan selanjutnya. Tapi kalau kita itu menangis sambil berkata, Tuhan tidak ada yang sayang sama aku. Tuhan pun selalu lamban-lamban untuk menjawab doaku. Pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Nangis-nangis melulu. Air mata itu kelihatannya rohani karena dia nangis dalam hadirat Allah. Tapi bawa dia mundur imannya. Don't just cry, atau lebih tepatnya don't cry for me Argentina. Jangan nangis doang. Kalau kita memang harus mencucurkan air mata, maju sisan, maju sekalian. Don't cry for me Argentina. Pertanyaan saya, when you cry di dalam hidup ini, you cry for what? Saya bukan orang yang anti air mata. Saya sendiri cengeng di hadirat Allah. Tapi saya selektif, saya nangis untuk apa? Tuhanku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Gak ngerti nih? Engkau telah berfirman, memberi masa depan. Damai sejahtera penuh harapan. Nah ini mungkin saya nangis. Saya nangis bukan kebingungan. Saya nangis menembus kebingungan saya untuk menggapai iman. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Nangisku maju. To believe in his promises, untuk percaya kepada janjinya. To believe that what he says he will do, he would do. Percaya dengan segenap hati, sekalipun hatiku harus melawan hati sendiri. Bahwa apa yang Tuhan pernah katakan akan terjadi, pasti niscaya akan dijadikan. Nangisku itu dengan iman. Air mata kalau nggak dicampur dengan iman, jatuh ke tanah, tidak ada penggenapan. Tapi air mata kalau dengan iman, kita lawan arus demi percaya sama Yesus. Nah ini yang Magdalena gagal di ayat 11. Tapi untungnya Yesus sabar. Dan perlahan-lahan tuntun dengan begitu gentlenya Tuhan itu lemah lembut. Terhadap seorang wanita apalagi. Tuhan itu sangat lemah lembut. Sebagai kaum yang lebih peka emosi. Coba nanti Anda lihat ya. Our surgeon, dokter operasi, tabib di atas segala tabib ini mengoperasi hati yang kurang percaya itu. Coba Anda lihat begitu lembut dan sterilnya cara Tuhan. Terhadap Maria Magdalena. Amazing. Tuhan itu ya, Tuhan caranya, kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup anak-anaknya, beracara itu ya, dia itu sangat sophisticated, not complicated bahasa Inggrisnya. Tuhan itu gak pernah, bahasa Surabayanya, ya di Surabaya tahu ya ini yang sekarang lagi menonton, enggak bulat. Tuhan itu enggak rumit, but sophisticated. Tahu sophisticated? Pernahkah Anda melihat cara orang itu plating kalau makanan itu master chef?
Satu-satu. Bayangin, dia pakai capitnya itulah apa, taruh itu yang namanya mint leaf, daun mintnya itu di atas, persis di atas gitu. Pelan-pelan satu-satu, itu jangan dibuat kejut ya. Bah! Begitu sophisticated, bukan rumit, begitu detail. He knows how to rescue your heart from unbelief. Dia tahu bagaimana rescue menolong Anda keluar dari hatimu yang salah, sikap hati yang salah, hati yang kurang percaya. Dia tahu bagaimana membawa seseorang keluar dari stresnya, bahkan depresinya. Trust Jesus, He's alive. Dia hidup dan Dia mengasihimu. Waktu saya baca tentang Maria Magdalena ini, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Yesusku itu lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 12 di sini, waktu Maria Magdalena masuk ke kuburan itu yang tentunya batu pintunya terbuka, pintu batu maksudnya. Dia langsung melihat tampak 2 orang malaikat berpakaian putih. Tetap Maria Magdalena belum juga mengenali kalau itu malaikat. Bayangkan betapa kaburnya mata rohaninya. Because when you don't believe, you will not see. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak akan melihat. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Kalau saya jadi Maria Magdalena sudah berkata, malaikat! Wow! Maria masih belum ngeh juga. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala, di sisi kepala Yesus. Tadinya Yesus sudah nggak di sana. Dan yang lain di sebelah kaki Yesus tadinya di situ, di tempat mayat Yesus terbaringkan tadi. Ini mengingatkan saya ayat 12 tentang tutup tabut perjanjian di perjanjian lama itu kan ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu isinya kan mana ditaruh dalam sebuah toples gitu, tongkat Harun yang bertunas dan juga 2 loh batu. Bukan yang orisinil yang pertama, itu dipecahkan oleh Musa karena Musa ngamuk melihat mereka menyembah lembu emas. Tapi naik lagi, lalu Tuhan ukirkan ulang 2 loh batu itu. Nah, tabut perjanjian itu seperti 1 persegi 4, kotak persegi 4 yang cukup panjang ukurannya, meter-meteran. Lalu nanti ada polnya 4 begitu, tempat orang untuk, tempat imam-imam untuk diletakkan di pundak imam untuk diangkat. Dan tabut perjanjian itu atasnya ada tutupnya, lalu ada 2 kerup. Ya, ada ukir-ukiran Aholiab, ukir-ukiran orang-orang ahli yang membentuk itu dari emas. Ada kerupnya, sayapnya seperti ini menutup. Tabut perjanjian itulah tempat duduknya Allah di perjanjian lama ketika menghakimi dan berinteraksi dengan umatnya sebelum zaman gereja. Nah, pada waktu di ayat 12 ini disebutkan ada 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah tempat kepala Yesus tadi, yang satu di tempat kakinya dibaringkan sebelumnya. Kok saya tiba-tiba teringat ya dengan tabut perjanjian itu. Tahukah Anda, kebangkitan Yesus itu adalah tempat perjanjian dengan kita. Bahwa kalau Yesus dibangkitkan, persis nanti kita juga akan dibangkitkan. Dan karena Yesus itu bangkit, semua janjinya itu berlaku. Kalau Yesus mati nggak bangkit-bangkit, semua janji itu janji palsu. Karena itu hari ini kita tidak merayakan sekedar kebangkitan, tapi kita juga karena kebangkitan Kristus kita merayakan bahwa janji Tuhan semuanya itu akan digenapi di hidupku. Makanya orang datang ke gereja saat Paskah, pulang harusnya sangat-sangat beriman. Yesusku bangkit, hari ini aku diingatkan, berarti semua janji yang Tuhan pernah ucapkan di hidupku, dan semua janji yang kutemukan di Alkitab yang nanti satu persatu akan diwahyukan sebagai rema dalam hidupku, semua janji ini akan terjadi. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Yesus gak bangkit gimana? Runyamlah. Semua janji tentang sorga lah, penyertaan Immanuel Allah besertalah, Yehova Jireh Allah menyediakanlah, yang tentang janji pembelaan Tuhan, janji setiap senjata ditempa melawan mudah akan berhasil. Semua janji-janji di Alkitab itu semuanya otomatis tak berlaku
Kalau orang mati ya buyar semua, hutang piutangnya semuanya juga diwariskan bisa sih ke anak-anaknya. Tetapi gimana pun juga, everything about him habis sudah. Ketika Michael Jackson meninggal, padahal dia mau mengadakan konser klimaksnya yang dikasih judul This Is It, buyar semua, orang yang latihan semuanya itu penari-penari, dansernya, musisinya, semua yang talentanya nomor 1 di dunia. Semua orang sudah beli tiketnya, rugilah. Tiba-tiba, udah, orang yang mati, mau gimana? Orangnya kalau sudah gak ada, lu mau apa? Kalau Yesus mati, buang aja Alkitab ini, semua gak berlaku. Kalau cuma mati saja. Tapi karena dia bangkit pada hari ketiga, tolong disimpan ya dan dibaca. Sebab semua janji yang Anda temukan di sini, nanti Anda berbenturan dengan janji sesuatu hari ini, itu semuanya berlaku dan itu akan terjadi, Tuhan akan genapi dalam hidup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan karena dia hidup. Hari itu di ayat 12, saya melihat kemiripan dengan tabut perjanjian. Tapi ini kejadiannya di kuburan. Maria datang ke kubur yang kosong itu dan melihat adegan ini. Tapi Maria gak ngerti. Gini ya, karena Yesus sudah bangkit, jangan cari Tuhan di kuburan ya. Jangan cari rezeki di kuburan. Jangan juga cari ilmu di kuburan. Karena yang Anda dapatkan bukan ilmu pengetahuan, tapi ilmu setan. Jangan cari rezeki di sana, itu bukan berkat, itu pesugihan. Jangan cari bahkan nenek moyangmu di situ atau siapa yang mati di sana, karena nanti Anda tidak akan ketemu sama orang itu. Karena firman dengan jelas berkata, orang yang sudah meninggal dunia sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan adili dan hakimi, dia masuk kemana itu sudah semuanya ada aturannya. Tapi orang itu sendiri nggak di sana. Orang itu sendiri nggak di sana. Jangan cari yang hidup di tempat yang mati. Tapi hari itu perkecualiannya. Karena waktu itu Yesus tahu, waktu Yesus mati itu Yesus tahu bahwa semua muridnya lari. Masa Yesus gak tahu sih? Yesus tuh sangat sadar ketika dia disalibkan. Bahkan dia yang titipkan mamanya yaitu Maria kepada Yohanes, murid yang paling dikasih. Itu mamamu, mama, ibu, itu anakmu. Yesus bahkan tahu kok. Waktu mereka mencucukkan sebuah minuman itu antiseptik atau bukan antiseptik, itu minuman itu lebih minuman cuka. Anggur masam itu adalah minuman painkiller. Yesus gak mau. Yesus bahkan bisa membedakan ini apa. Karena Yesus harus rasakan seluruh derita kita. Dia tidak mau di-courting rasa sakitnya. Yesus tuh sadar semuanya. Ketika mereka menghujat, Yesus bisa berkata, Bapa ampuni mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan Yesus bisa selamatkan, masih bisa injili penyamun di sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang salah satunya menghujat, yang satunya akhirnya bertobat. Maksud saya ngomong begini apa? Yesus waktu mati itu tahu bahwa muridnya semuanya lari dari hadirat Allah. Dan mereka semuanya tidak percaya. Karena itu Yesus titipkan waktu bangkit. Ditaruh 2 malaikat di sana itu perkecualian. Hanya perkecualian pada saat kebangkitan di hari ketiga. Ini kejadian perkecualian. Seseorang datang ke kuburan, ketemu Tuhan. Seseorang ke kuburan, ketemu malaikat Tuhan. Ini perkecualian karena Yesus tahu waktu dia mati bahwa murid-muridnya belum percaya bahwa dia akan bangkit. Makanya Yesus juga mengerti nanti murid-muridnya akan kecele. Pasti wanita-wanita itu selama ini sangat mengasihi dia. Yang Yesus sangat berjasa dalam hidup mereka, pasti akan rempah-rempahi dia. Karena rempah-rempah zaman itu adalah budaya penguburan di Timur Tengah. Jadi dia ngerti secara intelek bahwa mereka akan datang untuk rawat badannya. Seperti hari ini kita serahkan ke sebuah jasa. Jasa orang-orang yang, jasa kalau untuk mandiin orang mati, mandiin jasad, itulah ya. Zaman dulu bukan lewat jasa itu bukan bisnis, zaman dulu itu masyarakat. Yesus tahu bahwa Yesus itu pasti nanti badannya akan dirawat. Tuhan pasang 2 malaikat dengan sebuah pesan, dengan sebuah kemiripan tentang tabut perjanjian agar mata mereka gak ke kuburan, tapi ke janji Tuhan. Agar mata mereka bukan ke mayat, tapi kepada Tuhan yang telah dibangkitkan.
Maka Yesus taruh malaikat itu di situ. Tapi hari ini kalau Anda pergi ke kuburan untuk berdoa di situ, Anda tidak akan ketemu malaikat Tuhan, malah Anda akan ketemu malaikat jatuh. Karena ini sekarang bukan hari ketiga lagi, ini sudah 2000 tahun yang lalu. Kita sudah punya kebenaran dan firman di tangan. Makanya itu nggak perlu kalau kita datang ke kuburan itu, kita berdoa di sana. Kalau Anda memang saatnya setiap tradisi itu ada tanggalnya. Misalnya kalau orang-orang Tionghoa ada Qingming itu ya, itu bulan berapa ya? Bulan ini ya, sebentar lagi ya. Berarti saya ngelengkapinya tepat waktu nih. Kalau memang mau pergi ngelayat di kuburan, apalagi kalau kuburannya sepi, saya nggak tahu di Jakarta seperti apa, di Surabaya sekitarnya saya lebih paham. Itu di daerah sana itu sebenarnya kurang aman, apalagi kalau Anda ke sana sore-sore malam gitu juga agak rawan. Nggak semua juga gated gimana kan? Saran saya kalau memang lagi musimnya pergi ngelayat, Qingming atau apa, silakan, lebih aman. Tapi jangan ikut-ikutan dengan superstisinya. Datang ke sana itu dirawat, tukang kebunnya diberitahu, dikasih duit, tolong di ini, itu, coba dicek ini dan sebagainya, bawa kembang supaya ada sesuatu yang kita bisa, tapi jangan ada kepercayaan di dalamnya. Karena yang kau kasih sudah tidak di situ sih. Beneran nggak di situ? Jadi karena itu jangan usah marah-marah tentang, aku nanti kalau mati mau dikubur dengan view-nya itu gunung ya. Emang lu lihat? Kalau lihat pulang aja Pak. Ngapain di situ kalau memang lihat pulang aja. Nah kalau pulang kan takut kan, hantu kan. Terus maunya gimana? Kita kok nggak jelas sih kepercayaan kita. Mau gini salah, mau gitu salah. Apa kebenarannya? Berani untuk menantang diri sendiri. Keyakinanmu tuh betul nggak sih? Nanti kalau dikasih view-nya, kasih WC juga nggak apa-apa kok. View-nya ngadep WC. Nggak ada bedanya bagi orang mati, percayalah saya. Percayalah Tuhan, nggak ada bedanya. Itulah sebabnya kalau memang perlu datang pada saat musimnya setahun sekali, monggo silakan. Karena lebih aman, karena datangnya rame-rame pengunjungnya banyak siang-siang misalnya. Jangan lupa pakai sun lotionnya, lalu taburkan bunga. Tapi nggak perlu di sana itu kita berdoa kepada sang arwah. Atau mendoakan yang sudah mati. So Anda tahu itu melanggar firman. Nggak perlu. Saran saya kalau pergi ke kuburan, setiap tradisi kan beda-beda. Tionghoa atau yang percaya dengan tanggal suro atau sura dan sebagainya. Udahlah, gak usah ada embel-embel keyakinan itu. Praktis saja, hari Minggu bukan lebih sakral untuk beribadah. Tapi karena memang ini liburan nasional. Seluruh Indonesia Minggu itu tanggal merah. Numpang dong sekalian. Setiap hari harinya Tuhan, yang penting pokoknya hari ke-7 kita sabatkan. Kalau di Pakistan itu Jumat. Karena Pakistan liburnya bukan Minggu. Di Pakistan itu Jumat Kristen atau bukan semuanya itu liburan. Bapak Ibu Saudara jangan ada superstisi embel-embel karena itu nanti masuk ke okultisme bocor halus di situ. Hati-hati. Orang Kristen tidak boleh punya kepercayaan lain kecuali Yesus dan firman. Apa yang tidak dikatakan firman, jangan kau percaya. Apalagi yang melanggar firman Allah. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita ke kuburan? Atau kita datang ke kuburan? Sudah gitu semuanya, pastikan selesai? Udah. Lalu pergi aja sama keluarga ke restoran terdekat. Kan keluarga udah ngumpul semua kadang-kadang dari luar kota. Duduk sama-sama, order makanan. Ya, mungkin meal yang sederhana. Doa, Tuhan terima kasih keluarga kami tetap dipelihara setelah orang tua tiada. Kami masih sampai hari ini mensyukuri kehidupan orang tua kami sekalipun sudah kau panggil pulang ke rumah Bapa. Nggak usah doakan. Tapi bersyukur sama Tuhan atas pemberian Allah dalam hidupmu. Baik itu sesuatu yang terjadinya dulu, sekarang dan selama-lamanya bersyukur. Lalu dalam cerita itu mungkin disitulah seperti orang Yahudi. Suka untuk telling stories kepada anak cucunya. Dulu ya grandpamu, itu grandpa tadi yang kita lihat itu. Grandpamu itu dulu, opamu itu begini. Apalagi kalau sudah ada warisan rohani itu lebih indah. Makanya saya selalu katakan pada orang tua, warisanmu yang utama dalam diri anak-anakmu adalah teladanmu dalam Tuhan. Kerohanian itu bisa diwariskan, ceritakan, grandpa itu gini-gini. Itu jauh lebih bermakna daripada mendoakan yang sudah mati. Karena toh selain itu salah, itu tidak berguna. Aslinya itu lo gak kena.
Mendingan waktu ngobrol, ceritakan memori indah itu. Supaya cucunya yang gak pernah mengalami grandpanya itu, oh gitu ya, jadi yang tadi. Atau anaknya, atau cerita, ingat ya papa dulu pernah ngomong sama kita begini dan begitu. Bergulirlah cerita, itu justru lebih berguna karena mempererat keluarga. Hubungannya bukan dengan orang yang mati, tapi dengan orang yang masih hidup. Makanya itu kalau kita mau injili orang itu mumpung dia hidup. Kalau dia sudah meninggal, nothing you can do. Anda gak bisa berbuat sesuatu sudah. Makanya itu orang yang dalam Tuhan, dalam hidupnya waktu dia meninggal itu ada warisan yang masih bisa diceritakan. Tapi kalau orang sudah binasa, cerita aja tabu, susah. Mau mulai dari mana, berakhirnya di mana. Paham maksud saya? Apalagi kalau orang bunuh diri, gak ada cerita sudah. Setiap kali ngomong nanti mama akan nangis karena anaknya yang satu itu bunuh diri dan berhasil lagi. Gak bisa diceritain apa-apa. Kalau Anda masih mau punya cerita yang bergulir di keluarga Anda setelah Anda pergi, live for Christ. Bukan hanya cerita doang, tapi itu warisan, itu sesuatu yang menjadi anak tangga bagi orang-orang berikutnya. Perkecualian pada hari ketiga. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, Tuhan taruh malaikat. Karena Tuhan tahu nanti akan ada banyak yang kecele. Tapi kalau hari ini kita ke kuburan untuk cari Tuhan, atau cari sesuatu yang mirip-mirip dengan yang Tuhan janjikan, baik itu rezeki lah, berkat lah, pengetahuan lah. Kita gak akan ketemu malaikat Tuhan, yang kita akan ketemu nanti adalah malaikat jatuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Entah itu cingbing ke atau yang surah atau apa-apa, setiap suku budaya itu ada kebudayaannya sendiri. Semoga ini berguna bagi Anda. Ya. Lanjut lagi sedikit ya, ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Ini malaikat-malaikat yang jagain orang yang salah alamat. Misalnya kalau ibadah berikutnya ini kita tiadakan, pasti ada jemaat beberapa yang kecele datang ke sini puluhan. Mesti harus kita pasang asyir lah di sana. Tapi kalau setelah 1 tahun ibadah berikutnya itu ditiadakan, masih ada orang yang datang terus. Ya sudah gak usah kita tunggui, itu orang berarti gak pernah memperhatikan informasi. Hari ketiga itu masih ada kasih karunia di kuburan. Tuhan taruh malaikat. Dan malaikat itu ngomong gini sama Maria Magdalena. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Perhatikan kata malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata ibu di situ adalah sebutan yang sangat respek, padahal di zaman wanita tidak dihargai, belum ada emansipasi. Malaikat Tuhan itu sudah melampaui zaman. Anda baca nggak kata ibu di sini? Bukan just woman. Bukan cuman, hey, ibu di sini adalah sebutan yang sangat sopan. Miss, atau kalau sudah menikah, Mrs. Padahal malaikat sama Maria Magdalena, mana lebih kuat. Tapi mereka bisa sopan. Mungkin juga malaikatnya lebih tua lagi kelihatan nampaknya. Malaikat jelas-jelas lebih tua lah, ciptaan yang lebih lama daripada Adam dan Hawa. Tapi dia bisa sebut Miss. Lihat ya, yang dari Tuhan itu selalu sopan, selalu menghargai orang. Jangan percaya orang ngaku-ngaku dekat sama Tuhan, tapi dia melecehkan orang. Bohong, sekalipun dia embel-embelnya pendeta pun gadung. Orang kalau dekat sama Tuhan, misalnya sekarang ada di sini CGL, lalu habis itu misalnya Anda ditanya sama orang di sebelahnya. Ya kan? Shalom, sudah ber-CG enggak? Kan gereja udah ribuan orang. Kan enggak tahu siapa yang sudah CGL atau siapa bukan. Terus jangan merasa tersinggung. Belum tahu ya? CGL gua. Dulu sebelum zamannya YouTube, saya pelayanan di Ungaran. Lalu habis itu ke Salatiga, gereja pertama. Salah satu gereja pertama yang berdiri akibat kebangunan rohani. Saya masih ingat waktu itu Pastor Benny juga ada di Ungaran untuk saya pertama kali kenal beliau. Sebelum saya kenal sama Pastor Fuji malahan. Lalu habis itu pengalaman-pengalaman Pastor Yohanes ya di GMS Rooftop, sekarang lagi dijaga di sana. Lalu habis itu saya pergi ke gereja di Salatiga yang mengalami kebangunan rohanian muda-mudi yang dipimpin langsung diprakarsai oleh Pastor Moro yang sekarang gembala kita se-Asia. Saya masuk di ruang depan karena zaman itu belum zaman sosial media. Saya disalami loh, "Shalom, jiwa baru ya?" Saya disalami jiwa baru. Tapi entah kenapa, karena saya
hari itu dekat sama Tuhan. Nah, puji Tuhan sekarang semoga masih terus mendekat pada Tuhan. Saya nggak ngerasa tersinggung loh. Saya merasa justru bisa menghargai orang lain. Wow, jemaatnya Muru itu kayak gini. Nggak peduli siapa-siapa, semua ditanya ini sudah dibaptis belum, saya mau dibaptis sama jemaatnya. Padahal bapaknya itu muridku. Saya nggak tersinggung. Kalau ada orang tanya sama Anda, sudah CG enggak? Kalau Anda CGL atau coach atau apa, Anda harusnya bisa menghargai orang yang dekat sama Yesus. Kenal Yesus. Pasti bukan cuma sopan, pasti bisa melihat positif orang. Dia nggak pernah berkata, anak muda lu tahu apa? Atau lu orang baru, belagu. Enggak. Hebat ya jemaat kita ya. Sudah CG belum? Kalau itu CG membermu, harusnya Anda bangga sekalipun. Enggak. Kalau CG membernya kok nggak kenal CGL-nya, berarti CGL-nya nggak pernah datang. Salah-salah. Mungkin itu CG membernya, CG lain temenmu. Satu coach sekali. Tapi dia masih baru, sudah tawari orang mau CG enggak di ibadah. Harusnya bangga, berarti Anda mendidik dengan benar. CG member kita semuanya betul. Jangan ngamukan lah, sama orang jangan tersinggungan lah. Sebab orang yang sama Tuhan itu, lihat malaikat. Miss, itu panggilan kalau bahasa kerama Inggilnya itu bukan kowe bahasa Jawanya. Bukan sampean. Itu panjenengan. Itu sudah kerama Inggilnya, kalau bahasa Sunda kan juga ada. Itu yang halusan. Saya ketemu dengan seorang pejabat yang sangat rendah hati. Dibanding usia, saya usia jauh lebih muda. Ini di daerah Jawa Timur nih. Waktu kami ada sebuah acara, beliau orang yang sangat dipandang mestinya. Kalau panggil saya, ya Pastor Philip, gini ya saya persilakan panjenengan. Saya bilang, waduh saya dipanggil dengan strata yang begitu tinggi. Saya udah merasa gak worthy. Aduh Pak, iya Pak, Bapak aja apa. Kita saling sungkan. You see, orang itu kalau sungguh-sungguh tinggi, orang itu akan menghargai orang lain. Jangan jadi orang Kristen anak Tuhan yang tidak seperti malaikat. Sama malaikat aja gak mirip, malah mana bisa mirip sama Tuhan. Malaikat itu loh sopannya. Bu, panjenengan. Apalagi kalau kita sama yang lebih tua, udah alamilah. Tapi kalau sama yang tua, orang dunia juga gak susah untuk menghormati. Bisakah kita sebagai gereja sama yang lebih muda kita menghargai? Sama anak kecil itu kita bisa menghormati. Saya sangat respect loh sama anak-anak. Saya harap saya sudah menunjukkan teladan-teladan begitu di gereja kita. Sama orang yang di bawah, maksudnya anak buah, saya tetap respect mereka. Sekalipun saya tetap akan ada batas-batasnya di mana mereka harus mengerti saya siapa, mereka siapa. Tetapi saya tetap respect sama semua orang. Semoga semua orang yang bekerja di bawah saya tidak merasa ditekan, tertekan, terintimidasi. Tapi mereka semua merasa berharga bersama dengan saya. Saya harap Anda akan jadi bos seperti itu, jadi pegawai seperti itu, jadi orang tua seperti itu di masyarakat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita belajar banyak ya hari ini ya. Saya mau firman ini memperbaiki kelakuan Anda, bukan cuman memperbaiki kepercayaan Anda. Coba lihat orang kanan kirinya, berkata, biar Tuhan berkati panjenengan. Luar biasa, hari ini orang Jakarta semua bicara bahasa Jawa. God bless you. Kita lanjut lagi ya, Ibu mengapa engkau menangis? Coba katakan mengapa. Ibu mengapa engkau menangis? Mengapa? Pertanyaan yang bagus, tapi Maria belum ngerti. Ibu, why? Why you crying? Why are you crying? Ibu, mengapa engkau menangis? Cobalah tanya pada dirimu sendiri pertanyaan mengapa atas semua keyakinan, tradisi, dan superstisi. Mengapa sih? Kenapa doa untuk orang mati? Ya tapi tradisi sudah begitu, aku gak bisa lepas dari ini. Makanya itu aku gak bisa jadi Kristen sungguh-sungguh, baptis pun gak mau. Coba saya tanya lagi, mengapa? Suatu hari, pada waktu saya sedang telepon, saya sedang nyetir, kan gak bisa angkat telepon. HP saya itu nyambung lewat Bluetooth ya kepada mobil saya. Lalu habis itu anak saya yang masih sekolah di Amerika sekarang, telepon.
langsung masuk. Hai Dad, hai. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, udah selesai. Setelah selesai itu tiba-tiba seperti Tuhan bicara sama saya, nggak ada hubungan dengan pembicaraan kami. Andai kata orang hidup dan orang mati bisa berkomunikasi, fit call sekalian. Kan enak ya? Kenapa sih Tuhan nggak buka jalur? Kenapa ada cerita dalam Alkitab Lazarus di pangkuan Abraham, lalu si kaya yang sedang meringkuk di neraka, sedang kehausan, kenapa Abraham berkata tidak boleh Lazarus celupkan jarinya, kasih kamu air karena ada jurang yang tak terseberangi antara orang yang hidup dan orang yang mati. Karena si orang kaya itu minta supaya Lazarus diutus ke rumahnya. Dia punya 5 saudara laki-laki lainnya yang sekarang hidup foya-foya. Ke gereja ogah-ogahan. Apalagi ngomong soal Tuhan. Umat Tuhan aja dia nekok apalagi sama Tuhannya. Dia gak mau. Gak butuh lah sama Tuhan itu cuma dianggap boleh ada boleh enggak. Dan dia berkata gak bisa. Antara kita di dalam kekekalan baik yang di sorga maupun di neraka dengan orang-orang yang masih hidup di rumahmu itu ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Kadang-kadang saya mikir ya Tuhan, udahlah Tuhan, ngalah lah Tuhan. Orang kalau berkabung itu Tuhan lihat betapa sedihnya dia. Bisa gak di bluetooth aja? Ada loh. Ada orang-orang yang pura-pura pakai suara orang yang pernah hidup. Seorang yang dia cintai, ahli nujum. Lalu keluar, dia ngomong begitu begini untuk bisa mengkoneksikan dengan arwah. Hati-hati ya, bohong semuanya itu. Sebab kalau sampai Tuhan izinkan yang gitu, Anda akan miserable, orang yang sudah meninggal akan miserable. Coba gak percaya, misalnya nih suami istri satu mati. Lalu waktu mati ini masih bisa terhubung, yang hidup bisa doakan arwah yang mati. Yang mati bisa berbicara lewat mimpi. Pasti nanti akhirnya mereka cerai meskipun beda dunia. Kok bisa? Coba tanya kanan kirinya, kok bisa? Nah, saya jelaskan. Kalau sekarang dia matinya masih di usia 40-an. Hidup sampai umur 70. Masih ada 30 tahun. Sana dunianya beda loh sama sini. Coba bayangkan kalau Anda terpisah, satu di Eropa, satu di Asia, di Indonesia. 30 tahun gak boleh ketemu suami istri. Ada jembatan gak terseberangi. Gak bisa naik pesawat, gak bisa naik kapal, gak bisa naik mobil, gak bisa jalan. Terus dia di sana makan enak-enak, pas Anda di sini dunianya beda zona waktunya. Lama-lama Anda marah, kok enak sih lu kok bisa makan tanpa gua? Coba saya ajak mikir. Sang suami di Eropa, sang istri di Indonesia. Waktu istrinya sakit, suaminya di sana lagi happy sama teman-temannya. Karena dia istirahat kan, orang mati itu kan istirahat dari jeripayanya. Waktu dia lihat Anda sakit, gak jadi happy deh dia di situ. Sana happy-nya tanggung, Anda juga gak bisa happy beneran. Lama-lama pasti ada misunderstanding dan salah paham. Aku sakit kok kamu tidak telepon aku? Loh, yang sana lagi senang-senang, kok bisa ya kamu senang-senang? Yang senang-senang di sana, mau diajak senang-senang sama teman-temannya, mau diajak Tuhan ke Firdaus untuk melihat sesuatu, gak bisa, istriku lagi sakit. Terlalu libat dengan hidupan di dunia. Di sorga yang dikatakan tidak ada air mata, bisa keluar air mata baru. Karena itu orang yang terus mau doakan orang-orang yang mati, Anda mengganggu kebahagiaan orang yang sudah mati itu. Jahat. Orang yang mendoakan arwah itu jahat. Karena berarti Anda kutuki arwah itu, lu jangan happy ya. Paham maksud saya? Dan yang di sana juga, kalau mereka bisa tahu. Aduh, satu di Eropa, satu di sini. Cerai lama-lama, cerai online namanya. Udah, kita pegatan aja. Kita beda dunia. Serba salah. Serba salah. Paham maksud saya? Dia berkata, ibu mengapa engkau menangis? Pikir bu, kenapa kamu nangis? Pikir kenapa kamu doakan orang mati. Think. Belum lagi Tuhan bisa tersinggung ya. Sudah sama aku kamu kurang percaya apa? Kok lucu ya? Kita itu doakan orang yang belum bersama dengan Tuhan. Karena dia masih bisa jatuh dalam dosa, paham? Kita itu doakan orang kalau mereka itu belum kenal Tuhan atau di luar hadirat Allah.
Bahkan orang yang sudah di dalam Tuhan pun kita doakan karena masih ada perjalanan hidupnya di mana dia bisa berubah setia. Lah kalau orang sudah sama Tuhan Yesus, di pangkuan Abraham itu berarti di pangkuan Bapa juga. Terus kita mau doakan dari sisi mana? Itu berarti kita menghina Allah. Tuhan gak becus bisa jaga dia, masih butuh doaku dari dunia sini. Kalau Anda masih perlu pesan, gimana ya? Saya ajak mikir sedikit. Jakarta ini makanan khasnya apa? Gado-gado. Kalau kita sudah di Indonesia, saya sarankan Anda tidak perlu impor gado-gado dari Jepang. Karena Jepang jauh dari resep itu. Tapi kalau Anda di Jepang, lagi ngidam makanan Indo atau itu loh, instant noodle-nya, saya nggak mau sebut brandnya. Percayalah kalau di sana makan noodle itu enak sekalipun menurut saya yang di Indonesia itu micinnya lebih banyak, lebih enak. Di sana itu masuknya itu dikurangi ini itu untuk cocok dengan tuntutan negeri, tuntutan kesehatan di sana. Percayalah kalau Anda di luar negeri tinggal lama, bertahun-tahun Anda ngidam makanan Indo, makanlah itu enak sekali. Tapi kalau Anda sudah di Indonesia, nggak mungkin Anda ngidam mie instan Indonesia di Jepang. Kita di sini jauh lebih bermicin. Ngapain Tuhan sama orang yang Anda doakan itu masih butuh doamu dari dunia, kau sendiri belum sempurna. That's ridiculous. Jangan ganggu Tuhan. Jangan buat dia tersinggung. Dia ini sudah sama aku, kamu kok masih doakan itu loh. Kamu masih perlu doakan apanya? Dia sudah jadi roh yang disempurnakan, kamu belum. That's ridiculous. Saya ingin Anda untuk menangkap bahwa tanpa hati-hati, kita bisa masuk dalam situasi yang okultisme. Di situ setan banyak meraup keuntungan dari kehidupan kita. Ibu, mengapa engkau menangis? Saya tanya kepada seorang ibu yang lain mempelai Kristus yaitu gereja. Secara individu terapkan. Why you pray for the dead? Pernah mikir enggak? Kenapa kita cari Tuhan di kuburan? Saya harap kita mengerti dan mencelikkan mata kita. Beberapa orang yang tidak mau dibaptis di gereja kita, sudah jadi orang Kristen tapi masih pegang tradisi tertentu. Siapa bilang kekristenan itu tidak menghormati orang tua? Bukan kan justru Tuhan yang menaruhnya di 10 perintah Allah, perintah kelima. Cuman kita harus hidup dalam kebenaran. Untuk mengamalkan kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Anda yang belum dibaptis, segera dibaptis. Tinggalkan itu, percayakan kepada Tuhan. Baik mereka yang hidup, baik mereka yang sudah matinya itu dalam Tuhan atau di luar Tuhan, sudah terlambat Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan ke tangan Tuhan. Kalau Anda mau berbuat sesuatu, usahakan untuk orang yang hidup. Yang perlu Anda doakan yang masih hidup itu masih banyak sekali saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria menoleh ke belakang? Mungkin malaikatnya 2 orang itu waktu ngobrol itu matanya tertuju ke belakang. Makanya kalau kita lagi ngomong sama orang tiba-tiba mata kita lihat ke belakang, itu orangnya bisa lihat ke belakang, ya kan? Atau mungkin malaikatnya tunjuk sama Maria, itu loh, tunjuk ke Yesus. Kata Yesus ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Sampai kini pun Maria masih belum mengerti kalau yang bicara sama dia itu Yesus, padahal sudah ditunjuk sama malaikat. Tahukah? Ada selaput mata yang membuat kita buta rohani selama hati kita tidak percaya kepada janjinya. Sampai kapanpun mata Maria masih kabur, mungkin juga kabur karena ada air mata, berlinang-linang air matanya. Tapi pokoknya alasan rohani sesungguhnya karena Maria belum percaya sungguh-sungguh kalau yang Yesus katakan itu benar dan pasti akan terjadi. Pernahkah Anda itu percaya tapi sampai sungguh-sungguh Anda hadapi, Anda ternyata belum percaya. Selama ini kepercayaan Anda hanyalah teori. Itu yang terjadi dengan Maria. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus tanya sama dia. "Siapa yang kau cari?" Yesus tambahkan satu pertanyaan yang malaikat tidak tanyakan. Yesus mau Maria untuk mengerti yang kau cari itu Yesus.
Jadi jangan kamu punya konsep dulu dia mati, dia di kuburan ini. Yesus, ingat janjiku Maria, ingat janjiku Mary. Kalau kamu mau kenal aku, kamu ingat firmanku. Bukan bergantung konsep paradigmamu dan pengalamanmu. Maria masih menyangka orang itu adalah penunggu taman. Tetapi satu hal yang saya kagumi dari Maria adalah dia mengasihi Yesus. Karena dia berkata seperti ini, karena Yesus dikira tukang taman. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia katakan, maka aku akan dapat mengambilnya. Dari sini, dari ayat yang ke-15 saya asumsi bahwa Maria ini, she was a big lady. Karena dia berkata, kalau kamu tukang tamannya, aku tidak mau ngerepoti. Kalau kamu bisa beritahu kepadaku di mana kau taruh guruku, Tuanku. Aku akan mengambilnya, kata mengambil itu akan menggendongnya. Jadi saya bayangkan Maria itu pasti seperti tante-tante Afrika. Yang gede tapi yang lentur kalau nari gitu ya. Itu besar sekali. Disinilah buyar gambaran-gambaran Da Vinci yang Maria Magdalena itu seksi. She was a big lady. Beritahu aku, I will single-handedly carry him. Jesus was a grown man. Yesus itu seorang pria dewasa, mungkin tingginya sekitar, kalau dalam mungkin ya, 178, 175, tinggi. Tapi pasti berpostur tubuh minimal dengan tulangnya semuanya sudah pasti bicara tentang 70 kiloan, 75. Perempuan angkat segitu, dia gak mungkin gila. Dia tahu dia bisa mengangkatnya. Wanita Timur Tengah memang kuat. Tetapi saya rasa she was a big lady. Kalau kita baca Alkitab, kita tidak akan gampang digoyahkan dengan apa kata Hollywood di luar sana. She was nothing sexy, sorry kalau saya bicara bukan soal size tubuh ya. Dan dia sangat mengasihi Yesus. Dari sini satu prinsip yang kita bisa terapkan. Love is not heavy, katakan love is not heavy. Saya ingat sebuah kejadian, masih ada fotonya, dari Perang Dunia Kedua, seorang koko yang bawa mayat bayinya di belakang untuk dikuburkan di Perang Jepang. Ketika ditanya sama prajurit lain, taruh aja adikmu, dia sudah mati, tinggal taruh aja. Seperti mayat-mayat yang lainnya, dia berkata, no, my brother is not heavy. Dia diajari sama tentaranya, jangan nangis. Jadi dia tegar. Taruh aja sudah, percuma ini sudah mayat, nanti busuk sendiri. No, my brother is not heavy. Adikku tidak berat. Hari ini gambar itu dijadikan di Jepang sebagai suatu lambang patriotisme. Tapi betul sekali, love is not heavy. Sekalipun dia lady, dia big lady, tapi angkat seorang pria grown up man seperti kita. Dia berkata, aku tidak keberatan kok angkat yang berat. Makanya itu Anda lihat, sebenarnya orang yang tidak nginjili sesamanya, itu masalahnya bukan pada sesamanya. Dia nggak cinta Tuhan. Dan saya ngomong gitu aja, terserah. Orang mau bilang saya ini menghakimi, nggak bisa, itu sudah jelas. Misalnya saya seorang dokter, kalau saya tahu Anda kolesterolnya karena Anda makannya berlemak, saya pasti akan tuduh lemaknya. Udah jelas, itu kausa, itu sebab dan akibat. Orang yang di pelayanan ogah-ogahan, mau merangkul umat Tuhan, maunya sendirian, pokoknya hidupku adalah untukku, saya rasa masalah dia cacatnya itu bukan pada sesamanya. Because when you love, ministry is not heavy. Cekin tidak berat. Injili temanmu tidak akan berat. Kecuali kita tidak cinta orang tua kita mau mereka binasa ya nggak apa-apa. Because love is not heavy. Aku akan mengambilnya, aku yang gendong dia. Memberi juga. Masalah memberi itu bukan soal uang. Salah kalau kita itu dorong-dorong orang itu memberi, bukan. Ajari kasih, orang ngerti kok memberi sendiri. Mana pernah kita itu khotbah uang-uang, nggak pernah. Gereja ini nggak pernah begitu. We just teach you how to love Jesus. Then we trust you, the rest. Kita hanya mengajarkan kepada Anda untuk mengasihi Tuhan. Sebab saya sendiri juga kami terus belajar. Pastor Fuji, saya belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Ikuti kami seperti kami mengikut Kristus. Sudah sisanya kita tahu kok harus berbuat apa. Love is not heavy. Orang yang suka berdebat soal pemberian, soal persepuluhan, itu orang itu salah poinnya menurut saya. Menurut saya salah fokus. Gagal fokus. Fokusnya bukan di situ. Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu bahkan bukan bahan perdebatan. Dan itu bukan sesuatu yang kita bicarakan, gembar-gemborkan. It's not. It's just our lifestyle yang tidak kita tunjuk-tunjukkan. Love is not heavy. Belajar dari Mary, belajar dari Maria Magdalena. Lanjut lagi, kata Yesus kepadanya. Makanya setelah dia dengar begitu, Yesus dengar bahwa aku yang akan mengambilnya.
Ini bukan tukang kebon, ini Yesus sendiri. Dia nggak ngerti kalau itu Tuhan, lalu Yesus nggak tahan. Yesus berkata begini, Maria. Wah, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Gurunya memang Rabuni. Rabuni itu artinya guru. Tapi selama ini Maria rabun mata. Nggak ngerti-ngerti. Tapi matanya Maria bisa gagal. Telinganya tidak menggagalkan dia. Yesus berkata Maria. Yesus tanya macam-macam, malaikat juga nggak ngerti-ngerti dia. Tapi waktu Yesus berhenti, dengar bahwa love is not heavy, dia melihat bahwa pada Mary ada kasih. Yesus berkata, Maria. Satu kata itu mencelikan matanya dan berkata, Rabuni, guru, Rabuni. Kehidupan kekristenan itu begini, andai kata kita ini satu tubuh atau badan dengan anggota-anggota tubuh kita. Maka ketika semuanya itu habis lenyap, termasuk ketika hati dan batinku habis lenyap. Kalau andai kata kita itu adalah, kekristenan kita adalah satu badan dengan anggota. Saya minta orang-orang Kristen di gereja kita mengerti poin ini. When all members of your body, setiap anggota tubuh mati satu persatu, yang terakhir mati harus telinga. Saya rasa itu yang terjadi. Dokter kalau ada di sini, mungkin Anda juga bisa meneguhkan bahwa ketika orang dalam kondisi koma, semuanya itu mungkin pendengarannya yang terakhir. Matanya mungkin sudah nggak bisa melek lagi karena dia sudah nggak sadar. Tapi they can hear. Dalam kehidupan kekristenan, melihat itu bukan percaya. Mendengar itu percaya. Ketika saya mendapatkan firman seperti ini, tapi kok kejadiannya beda, kok belum terjadi, kok belum dijawab doa. Kalau kita terus mengeluhkan dan mengagungkan mata, lama-lama hatimu kecewa. Mataku menuntut, mataku nafsu, aku harus melihat ini dan itu. Semua harus sesuai dengan ekspektasi, semua sesuai dengan aplikasiku. Semua harus sesuai dengan kehendakku. Kok nggak terjadi, kok nggak begini, kok nggak begitu. Pada saat semua hati batin habis lenyap, mata pun buta. Rabun pula. Ketika dia dengar matanya masih, telinganya masih tersisa ketika mendengar Maria, Rabuni. Jangan pernah tuli rohani. Anda bisa matanya tidak melihat mujizat. Telinganya tetap harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus langsung mewahyukan dirinya. Lalu Yesus berkata kepada Maria, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Coba Anda lihat ketika Yesus memanggil dia Maria dan dia menyadari itu Tuhan. Ayat 17 dan 18, Yesus langsung ngasih mandat. Waktu Yesus yakin bahwa Maria mengasihi dan bahwa love is not heavy, bahwa kasih tidak akan berat, maka Yesus kasih dia mandat. Maria, kamu jangan tahan aku, sekarang kamu pergi kepada saudara-saudaraku. Pertama kali Yesus menyebut murid-muridnya itu brothers, saudara. Itu pertama kali saat kebangkitan ini. Tell my bros, luar biasa Yesus ya. Jadi kita juga berhak memanggil dia Koko Yesus. Tapi janganlah, nanti dikira aneh-aneh. Jadi tetap panggil Tuhan Yesus saja. Tapi Yesus sedekat itu. Tell my bros, beritahu sama saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapa. Luar biasa loh, langsung Maria dikasih mandat. Go and testify that I'm alive. Karena sekarang aku melihat bahwa kasih itu tidak berat. Kamu tidak pernah berkeberatan kalau aku berimu tugas. Aku kasih kamu satu tugas ya Maria. Beritahu sama my bro yang masih belum percaya seperti kamu tadi. Beritahu mereka that I'm alive. Saya kasih 3 rangkuman, kita selesai. Saya overtime sedikit. Apa yang kita bisa pelajari hari ini tentang jangan cari Tuhan di kuburan? Pertama, carilah Allah yang hidup. Bukan tradisi nenek moyang atau superstisi yang mati. Anda bisa foto aja supaya nggak usah catat lama. Itu yang nomor 1, kita bisa pelajari hari ini. Carilah Allah yang hidup, bukan tradisi nenek moyang atau superstisi. Kalau Anda masih mengikuti tradisi-tradisi yang Alkitab katakan jangan, tanya pertanyaan ini, why?
Kalau kita mau mikir, pikiran kita diperbaharui akal budi kita oleh Roh Kudus, kita akan ketemu, ternyata apa yang saya praktekkan selama ini salah kaprah. Ya. 2, berdoalah dalam nama Yesus untuk orang yang hidup, masih banyak yang perlu kau doakan. Bukan orang yang mati. Ya, kameranya ke situ, bukan ke sini. 3, saksikanlah Kristus kepada semua orang. Jangan sia-siakan hidup dan kesempatan, itu mandat. Udah, fokus kita bukan ke kuburan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Go, tell it on the mountains, beritahu pada seluruh bukit dan pegunungan. Saksikan Kristus kepada semua orang, hidup itu kesempatan. Ya, 3 munculkan lalu difoto sekalian. Cepret. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita semua bangkit berdiri. Siapa diberkati Tuhan hari? Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Biar darahmu membasuh kami dan semua kami yang masih lemah iman. Kepercayaan-kepercayaan kami seringkali masih campur aduk dengan dunia. Maafkan kami kalau tanpa hati-hati kami pun menyembah berhala. Apa yang Tuhan tidak ajarkan yang selama ini kami anut. Hamba berdoa supaya di hari Minggu Paskah ini, jemaat kita di mana-mana ya Tuhan, sungguh-sungguh didetoks ilahi. Sehingga di dalam GMS yang kami gembalakan, hanya ada satu kepercayaan. Jesus and His truth. Yesus dan kebenaran. Basuh kami dengan darah Yesus, basuh kami Tuhan. Jikalau Anda pernah dulu terlibat dengan hal-hal yang jelas-jelas itu adalah superstisi dan bahkan okultisme semacam seperti kepercayaan-kepercayaan atau pernah suruh minum ini itu dan sebagainya. Simple aja ya. Saya akan naikkan doa, Anda cukup beriman sama Tuhan atas doa ini. Itu akan putus sekarang. Nanti setelah ini, di sini nggak ada tempat untuk altar call ke depan, tapi di rooftop misalnya, di tempat-tempat kita yang lain ada. Silakan nanti di cut off, lalu kita punya host pastor di sana, ajak orang-orang maju untuk ditumpangi tangan. Tapi kalau ada di tempat ini orang-orang yang pernah sekarang baru sadar, waduh aku itu dulu pernah gini dan gitu. Atau mungkin ada juga orang yang selalu diimpiin sama orang-orang mati. Mungkin dimimpiin oleh keluarganya yang sudah meninggal. Itu mengganggu Anda. Bisakah Anda angkat tangan, saya mau doakan? Kalau ada, ya masih ada, oke. Kalau pernah juga suruh minum ini, itu, atau pernah pegang ini, itu. Anda kok ragu hari ini, apakah aku sudah bersih ya? Saya doakan sekarang ya, kalau ada. Ikuti saya doakan ya. Anda cukup beriman aja. Tuhan Yesus, aku putuskan hubungan mereka dengan kuasa kegelapan. Kutuk-kutuk tidak akan bisa mengikuti mulai hari ini. Darah Yesus membasuh. Basuh umatmu dengan darah Yesus. Di hari Paskah ini sekarang kami mengerti bahwa kita tidak usah cari Yesus di kuburan, tapi Yesus itu sudah ada dalam kehidupan. Kami berdoa supaya mereka menjadi pendoa syafaat, supaya mereka semuanya ya Tuhan, seluruh jemaat ya Tuhan mulai hari ini menjadi pemberita Injil kepada sesamanya. Kasih tidak heavy, kasih tidak berat. Kami mau melayani. Mulai hari ini kami arahkan hidup kami ke arah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Host pastor, take it from here. Sing. Kau tak tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh
berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berapa baik di antara saudara yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan sama-sama. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sebelum saya akan tutup, saya ingin memberikan sambutan sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GMS. Termasuk yang di Overflow, bisakah Anda melambaikan tangan dimanapun saudara berada? Lambaikan tangan. Yes, ada lagi, ada di sebelah sini. Bapak Ibu, bolehkah Anda tetap melambaikan tangan sampai usher kami memberikan Anda sebuah form. Apakah itu adalah bentuk undangan kami. Kalau Anda belum berjemaat tetap dimanapun, kami rindu Anda bisa menjadi bagian dari kami, bertumbuh bersama-sama. Saudara, bolehkah Anda mengisi dengan data yang lengkap, atau kalau Anda nggak bawa bolpen atau lebih kesulitan, saudara bisa scan QR Code yang ada di layar ini, isilah data yang ada, kami akan memfollow up Anda untuk menuntun Anda kepada sebuah keluarga rohani. Karena kami percaya gereja bukanlah sekedar gedung, tapi gereja adalah keluarga. Kami rindu Anda bisa bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Oke, kalau semua sudah terima, mari seluruh jemaat dalam hitungan ketiga kita berikan salam yang terhangat untuk mereka. 1, 2, 3. Welcome home, selamat datang. Sukacita bisa melihat Anda di rumah Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman bagi Anda yang nanti habis ini pulang. Saudara, prioritas pertama adalah mengosongkan hall A. Jadi seluruh jemaat yang ada di hall A, begitu kita doa berkat, Anda diperkenankan untuk keluar terlebih dahulu. Sementara yang ada di ruangan hall B atau overflow, Anda akan di hold dulu supaya tidak terjadi tabrakan. Lalu yang kedua, bagi seluruh jemaat yang anaknya beribadah di Eagle Kids, hari ini atau saat ini anak-anak saudara sudah menunggu di lantai bawah. Jadi Anda bisa menjemputnya di bawah. Begitu Anda turun dari eskalator, Anda akan berjumpa dengan anak saudara. Di situ ada petugas yang akan siap menyerahkannya kepada saudara. Dan yang ketiga, hari ini kami membuka baptisan air. Saudara, kalau Anda belum dibaptis, ini kesempatan yang luar biasa. Di hari Paskah Anda dibaptis. Jangan takut, saya nggak bawa pakaian dan sebagainya. Kami sudah sediakan pakaian baptisannya. Jadi Anda datang kering, pulang pun kering. Di mana ke tempat baptisan? Kali ini bukan yang ada di sana, tapi di lantai bawah. Ya, jadi Anda bisa langsung saja menuju ke lantai bawah. Cari petugas kami di situ, kami akan melayani Anda. Oke, mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur buat Minggu Paskah yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami juga mengucap syukur sepanjang minggu ini Engkau memelihara hidup kami. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur dan penyembahan kami. Berkati setiap persembahan kami, jadikan ini berguna bagi kerajaan-Mu. Dan kami berdoa biar persembahan kami harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu, terimalah kuasa kebangkitan, terimalah segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan-Mu, sakit-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus, persoalan-Mu Engkau akan mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan, dan apapun yang Kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Pulanglah membawa damai sejahtera, sukacita yang Kau bawa kepada lingkungan keluargamu, sehingga Anda hari ini orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan betul-betul menyertai-Mu. Terimalah berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus aku lepaskan semua yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Tengok kanan kiri, katakan selamat Paskah. Halo jemaat Tuhan, kami percaya Anda pasti terberkati dengan ibadah hari ini. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti kata-kata saya di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya hari ini saya menerima keselamatan dan nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Selamat atas hidup baru Anda di dalam Kristus. Untuk langkah ketaatan selanjutnya, Anda dapat memberikan diri untuk dibaptis. Untuk pelayanan baptisan, permohonan doa, dan juga pendaftaran CG, Anda dapat scan QR Code di layar ini. Dan bagi Anda jemaat yang ingin memberikan persembahan secara digital, Anda bisa melakukannya via transfer atau scan QR yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten supaya Anda dapat terus terkoneksi dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah dan
Tuhan Yesus memberkati.